Cara masuk mereka gampang kalau saya lihat polanya. Pertama dikirimkan seorang anak ya yang good looking, penguasaan bahasa Arabnya bagus, hafiz begitu, mulai masuk, ikut-ikut jadi imam. Lama-lama orang situ bersimpati, diangkat jadi ikut mengurus masjid. Kemudian mulai masuk temannya dan lain sebagainya. Tolonglah Pak Menteri Agama itu jangan obral mengatakan radikal, jangan obral mengatakan teroris, jangan obral mengatakan Islam itu swastani ganas. Ini tidak baik. Jadilah seorang Menteri Agama itu bertahta di hati umat. Assalamualaikum enci-enci, tuan-tuan dan puan-puan. Kembali lagi di SBS Channel. Terima kasih udah klik video ini. Tonton video ini sampai habis ya. Jangan kemana-mana, biar kami aja yang cari informasinya kemana-mana. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe yang ada di bawah video ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SBS Channel di mana saja berada yang saat ini tengah menonton video ini, tonton videonya sampai selesai karena informasi yang kita sajikan pada video kali ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita diskusikan untuk mencarikan solusi terbaik terhadap persoalan yang akan kita sajikan dalam video ini. Sahabat-sahabat sekalian, sejak dilantik oleh Presiden Jokowi pada tanggal 23 Oktober tahun 2019, Menteri Agama Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi sering melontarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial yang menimbulkan reaksi dari umat Islam. Beberapa pernyataan beliau yang sering menuai protes itu adalah masalah radikalisme. Misalnya, baru 3 minggu sejak dilantik, itu tepatnya pada tanggal 6 November tahun 2019. Beliau sudah mengeluarkan pernyataan bahwa orang yang sering mengkafirkan itu dianggap radikal. Nah, jadi kalau suka mengkafirkan orang lain itu disebut oleh Menteri Agama sebagai orang yang radikal. Tentu saja pernyataan ini sontak direspon oleh tokoh-tokoh Islam khususnya karena ini sangat melukai perasaan umat Islam. Memang pada saat dilantik oleh Presiden Jokowi, ada pesan khusus untuk Menteri Agama ini agar fokus untuk pemberantasan radikalisme di Indonesia. Hanya saja kita melihat penafsiran Menteri Agama terhadap pesan disampaikan oleh Presiden ini terlalu berlebihan, sehingga menimbulkan respon yang keras dari umat Islam khususnya. Nah, yang terbaru, Menteri Agama mengeluarkan pernyataan yang kembali melukai umat Islam, yang mengatakan bahwa mereka-mereka yang good looking, hafiz, kemudian mahir berbahasa Arab, ini menjadi bibit lahirnya radikalisme. Cara masuk mereka gampang kalau saya lihat polanya. Pertama dikirimkan seorang anak ya yang good looking, penguasaan bahasa Arabnya bagus, hafiz begitu, mulai masuk, ikut-ikut jadi imam. Lama-lama orang situ bersimpati, diangkat jadi ikut mengurus masjid. Kemudian mulai masuk temannya dan lain sebagainya. Menteri Agama mensinyalir bahwa mereka yang good looking ini, mereka yang hafiz Quran, bahasa Arabnya bagus, itu nanti akan menjadi imam-imam masjid, lalu dia akan dijadikan juga pengurus masjid. Nah, lanjutannya dia akan membuat teman-temannya, maka terbentuklah bibit-bibit radikal itu. Pernyataan seperti inilah yang memancing respon atau reaksi dari tokoh-tokoh Islam.
Akibatnya pada rapat dengar pendapat dengan Komisi 8 DPR RI yang membidangi bidang keagamaan, Menteri Agama selama 3 jam dicecar habis-habisan oleh anggota DPR RI. Dengan pernyataan Bapak seolah-olah menarasikan orang yang hafal Al-Quran itu radikal. Orang yang pandai berbahasa Arab itu radikal, Pak. Jadi saya kira ini penting, Pak, disampaikan di tempat mana yang radikal itu, Pak. Kemudian siapa, yang datanya bagaimana. Saya kira ini kegelisahan sekali bagi umat Islam, menarasikan orang yang hafal Al-Quran, good looking, kemudian pandai bahasa Arab itu adalah sumber utama radikalisme. Tapi begitu Pak Menteri mengatakan bahwa para guru ngaji, kemudian para ustadz, itu dicurigai sebagai bentuk-bentuk awal dari radikalisme, perasaan terganggu sebagai seorang yang beragama, perasaan yang terkoyak, perasaan yang terbunuh keimanan saya, perasaan terganggu seperti gelas yang pecah. Seolah-olah selama ini kita sholat, kita ngaji, kita berbuat sesuatu itu tidak ada arti apa-apa. Tolonglah Pak Menteri Agama itu jangan obral mengatakan radikal, jangan obral mengatakan teroris, jangan obral mengatakan Islam itu swasta ganas. Ini tidak baik. Jadilah seorang Menteri Agama itu bertahta di hati umat. Ingat kata pepatah, mulutmu harimaumu yang akan menerkam kepalamu sendiri. Kemudian yang terakhir itu good looking kemarin, Pak. Ini good looking itu Pak, bahasa Inggrisnya saya pernah bahasa Inggris, itu ganteng bagus, Pak. Iya kan, ganteng bagus. Masa orang ganteng bagus dicurigai? Masa orang yang anak muda yang suka tahajud, baca Al-Quran hafiz, ya rajin ke masjid, itu dicurigai sebagai bibit-bibit radikal yang didekati orang-orang tertentu. Kritikan pedas terhadap sikap atau pernyataan yang sudah disampaikan oleh Menteri Agama ini disampaikan diantaranya oleh Ketua Komisi 8 DPR RI, Yandri Susanto, yang mengatakan apa yang dilakukan oleh Menteri Agama ini sangat berbahaya, maka dia mendesak agar Menteri Agama menghentikan apa yang sering dia ucapkan dan ungkapan-ungkapan radikalisme yang sering ditujukan kepada umat Islam ini akan bisa memicu munculnya reaksi yang luar biasa dari umat Islam. Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota Komisi 8 DPR RI, yakni Bapak Ali Tahir, dan juga salah seorang anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Bapak Dr. Andus Haji Ahmad MSI, yang menurut mereka pernyataan Menteri Agama yang mengatakan bahwa orang yang good looking, hafiz, suka tahajud, kemudian bahasa Arabnya bagus, dicurigai sebagai pembawa bibit radikal, ini sungguh sebuah pernyataan yang menyakitkan bagi umat Islam. Dan mereka mendesak Menteri Agama untuk tidak lagi menyampaikan pernyataan-pernyataan yang bisa melukai umat Islam. Seharusnya untuk memberantas paham radikalisme yang ada di Indonesia, para anggota DPR RI ini menyarankan agar Menteri Agama melakukan langkah-langkah pendekatan, langkah-langkah persuasif, bukan melakukan hal-hal yang justru memancing munculnya radikalisme itu. Oleh sebab itu, mereka, para ulama kita, mendesak Menteri Agama untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang dianggap blunder pada Menteri Agama sendiri dan juga memunculkan kisruh di mata atau di tengah-tengah umat. Kita hanya berharap kondisi ini tidak berlanjut karena akan menyebabkan suasana kehidupan beragama di tengah-tengah umat akan semakin terganggu
dan semakin tidak nyaman, dan pada akhirnya nanti akan memunculkan reaksi-reaksi yang juga akan merugikan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita berharap Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Fahrul Razi bisa lebih bijak lagi dalam membuat kebijakan, terutama menyangkut kehidupan beragama di Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa tetap hidup nyaman, aman di negeri yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.